Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pagi hari yang cerah ini. Kita dalam acara renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustaz Hussein Alatas. Di sini juga ada Ondi Saputra dan Anis Mualim. Baik, kita akan berbicara Ramadan, bulan tarbiyah bagi orang-orang yang beriman. Ramadan, bulan tarbiyah bagi orang-orang yang beriman. Itu tema yang akan kita angkat pagi ini. Assalamualaikum Ustaz Hussein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami apa-apa yang dijelaskan oleh guru kita Ustaz Hussein bin Hamid Alatas. Temanya adalah Ramadan, bulan tarbiyah bagi orang-orang yang beriman. Kepada Ustaz Hussein, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Wassalamu ala ahli baitika at-tayyibin wa sahabatika al-ghurril mayamin. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Wassalamu alaikum jami'an ayyuhal ikhwatul mu'minun wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du. Ikhwan, akhwat, pendengar, pemirsa radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah. Ustadz Muhammad Krisna kita, Ondi, seluruh kerabat kerja di studio. Alhamdulillah pagi hari ini mendekat dari saat-saat yang indah, hari-hari dan malam yang mulia dari bulan Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab sucinya pada bulan tersebut dalam rangka memberikan petunjuk dan hidayah bagi umat manusia, menerangi hidup mereka, membimbing mereka untuk berjalan di atas jalan yang Allah ridhai. Bulan yang penuh dengan rahmat ini, kemuliaannya datang dari Al-Quran yang diturunkan pada bulan tersebut. Iktasaba Ramadan at-tashrifa wat-takrima wat-ta'zim bisababi nuzul Al-Quran fi hadha syahril karim. Jadi Al-Quran mendapatkan kemuliaan ini dengan turunnya Al-Quran.
Allah jadikan malam turunnya Al-Quran lebih baik dari 1000 bulan. Pada saat itu bangsa Arab mengenal 1000 merupakan angka yang tertinggi. Maksud dari ungkapan ini bukan berarti kemuliaannya terbatas pada angka 1000 atau 2000, tapi Allah ingin menerangkan bahwa kemuliaan Ramadan ini tak mungkin kita dapat menghitungnya. Oleh karena itu Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran pada malam yang benar-benar amat agung dan mulia, penuh dengan keberkahan. Di mana pada malam tersebut Allah jelaskan, terangkan berbagai macam perkara yang penuh dengan hikmah, sebagaimana dalam surah Ad-Dukhan, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin fiha yufraku kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin. Lalu setelah Allah menjelaskan kemuliaan malam tersebut, Allah jelaskan, wa ma adraka ma lailatul qadri. Kamu tidak akan dapat menghitung, membayangkan kemuliaan dari malam Lailatul Qadar tersebut. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar ini lebih mulia dari 1000 bulan. Itu angka yang tertinggi yang kalian kenal. Bulan yang betul-betul penuh dengan rahmah, keberkahan, dan juga pintu ampunan bagi orang-orang yang bertaubat terbuka dengan luas bagi mereka. Begitu pula orang-orang yang sebelumnya hidup dalam kelalaian. Ini kesempatan bagi mereka untuk dapat mengejar, menyusul keburukan-keburukan amal mereka dengan kebaikan. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya melipatkan amal-amal ibadah mereka saja, sampai Allah jadikan tarikan nafas orang yang berpuasa. Allah masukkan dalam hitungan orang yang bertasbih kepada Allah. Istirahat dan tidur mereka di celah-celah puasa mereka Allah jadikan sebagai bahagian dari ibadah kepada Allah. Allah buka pintu syurganya, Allah tutup pintu api nerakanya untuk memberikan kesejukan, untuk memberikan motivasi, dorongan bagi kita semua untuk bersemangat, berlomba-lomba dalam kebajikan pada bulan ini, meninggalkan dan menanggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang selama ini kita lakukan, agar kita kembali ke dalam fitrah kita, kembali dalam keadaan suci bersih sebagaimana bayi yang dilahirkan ke dunia. Kita terbebas dari kebiasaan-kebiasaan buruk, memulai kebiasaan-kebiasaan yang baru. Oleh karena itu, jadikan momen dan kesempatan Ramadan ini merupakan kesempatan bagi kita untuk bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon kepada Allah agar Allah meneguhkan kita semua untuk tetap berjalan di atas jalan yang Allah ridhai, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu kita betul-betul untuk tidak kembali kepada perbuatan-perbuatan yang buruk, kepada kemaksiatan yang kita lakukan sebelumnya. Allah juga menerangkan kepada kita bahwasannya Allah amat dekat dari orang-orang yang berpuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah meninggalkan hambanya. Kalau Allah begitu dekat dari hambanya pada setiap saat, maka pada saat Ramadan Allah lebih dekat lagi. Rahmatnya, keberkahan dan ampunannya merupakan kesempatan yang tak dapat dibandingkan pada bulan-bulan yang lain. Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadamu, di mana aku? Allah tidak mengatakan, katakan padanya, tapi langsung Allah mengatakan, sungguh aku amat dekat daripadanya. Tapi dia tidak menyadari kedekatanku. Aku selalu bersamanya, baik dalam kesendirian maupun keramaian, tapi dia tidak menyadari bahwa aku begitu dekat dengan dirinya karena hanyut bersama pesona dunia.
hanyut bersama kesenangan yang fana, lupa kepada Allah yang menciptakan dirinya, yang melimpahkan rahmat-Nya, yang menjaga dan memelihara dirinya. Nah, di bulan puasa, Allah Subhanahu wa ta'ala lebih dekat lagi kepada hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu rahmat yang seluas-luasnya bagi mereka-mereka yang mau datang untuk meraih rahmat Allah atau yang mengetuk pintu Allah untuk bertaubat kepadanya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, apabila hambaku bertanya padamu di mana aku, sungguh aku amat dekat, tidak pernah meninggalkan dirinya. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan mengabulkan, menyambut permohonan orang-orang yang memohon kepada aku. Ini merupakan janji Allah. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun, sebagaimana mereka ingin aku mengabulkan dan menyambut doanya, hendaknya mereka juga menyambut seruanku. Mereka mengikuti bimbingan dan petunjukku. Wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku. La'allahum yarsyudun, kebaikannya bukan kembali untuk Allah, tapi kembali untuk mereka agar mereka hidup dalam keadaan yang betul-betul terpimpin, terbimbing di atas jalan yang benar, memiliki akal yang sempurna, jiwa yang bijak, dan tidak dikuasai oleh hawa nafsu mereka, dan tidak diombang-ambingkan oleh syaitan. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, dalam khutbah Nabi kita Muhammad SAW dikala menyambut kehadiran bulan Ramadan pada malam terakhir dari bulan Sya'ban, Nabi menyampaikan kabar gembira kepada kita. Ayyuhan nas, wahai manusia, qad aqbala alaikum syahrullah birrahmati wal barakati wal maghfirah. Telah datang kepada kalian bulan Allah dengan rahmatnya, keberkahannya, dan ampunannya. Wa syahrun indallahi afdalus syuhur. Dia bulan di sisi Allah, bulan yang paling utama. Bulan di mana manusia dipisahkan dari hawa nafsunya dan sepenuhnya hatinya menghadap ke hadapan Allah, merasakan pengawasan Allah. Hatinya juga betul-betul merindukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ayyamuhu afdalul ayyam, hari-harinya merupakan hari yang paling utama. Walayalihi afdalul layali, begitu juga malam-malamnya merupakan malam-malam yang paling utama. Wasa'atuhu afdalus sa'at, dan saat-saatnya merupakan saat yang paling utama. Wa syahrun du'itum fihi ila dhiyafatillah wa ju'iltum min ahli karamati. Dia bulan kalian dijadikan dari ahli, kalian diundang untuk mencicipi jamuan Allah, dan kalian dijadikan sebagai tamu-tamu agungnya. Anfasukum fihi tasbih, tarikan nafas kalian pada bulan tersebut untuk para shaimin sama dengan orang yang bertasbih. Wa naumukum fihi ibadah, tidur kalian di dalamnya adalah ibadah. Wa du'aukum fihi mustajab, dan doa kalian di dalamnya amat-amat mustajab. Fasalu rabbakum an yu'inakum ala siyamihi wa qiyamih. Mohon pada Tuhan kalian untuk dapat menjalankan ibadah siyamnya, qiyamnya. Fa inna syaqi man hurima ghufranallahi fi hadha syahril karim. Hanya orang yang celaka yang diharamkan Allah dari ampunan Allah, dari rahmat Allah di bulan yang mulia ini. Kebaikan-kebaikan yang Allah buka pada bulan ini tak terbayangkan. Sedangkan kita manusia tertatih-tatih berjalan dalam kehidupan dunia ini, seringkali kita melanggar larangan Allah. Seringkali kita hanyut bersama hawa nafsu kita, terpedaya oleh pesona dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan bagi kita yang amat berharga untuk kembali kepadanya. Menjalankan ibadah siam, menahan dari makanan, minuman, syahwat yang Allah halalkan bagi kita agar kita memiliki kendali diri.
Dengan kita hari sekalian mendekat kepada Allah, kita akan masuk dalam naungan rahmat Allah, masuk ke dalam perlindungannya. Dan mudah-mudahan apa yang kita raih dalam hari-hari siam, malam-malam qiyam, baca Al-Quran akan menjadi benteng perlindungan bagi kita, bukan hanya selama setahun, tapi akan terus hari sekali menjadi benteng perlindungan bagi kita hingga kita menjumpai Allah. Dalam keridhaannya, ketakwaan kita meningkat. Dan kita betul-betul dari hari demi hari menjauh dari kemaksiatan. Jiwa kita penuh dengan ta'zim dan takbir pada Allah dan kebesarannya. Dan hati kita dilembutkan untuk membantu sesama, mencintai juga saudara-saudari kita yang beriman. Dengan penuh hikmah kita mengajak manusia yang masih dalam keadaan terlunta-lunta dalam kebingungan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kitab suci Al-Quran yang membawa kemuliaan bagi Ramadan, yang menjadikan bulan yang penuh dengan rahmah dan keberkahan, Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan keberkahan yang Allah tuangkan dalam Al-Quran rahmatnya. Demikian pula hari sekali petunjuknya bagi kita semua, keluarga kita, hingga kita melihat dunia ini sebagaimana yang Allah ciptakan, dan tujuannya itu sebagai sarana, bukan sebagai tujuan bagi kita semua. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada ayat 183 dari suratul Baqarah, menerangkan kepada kita dalam rangka untuk meringankan beban kita dan memberikan kita semangat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kalian ibadah syam, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang diwajibkan Allah atas umat-umat sebelum kalian. La'allakum tattaqun, bukan untuk memberatkan kalian, bukan untuk membuat kalian menderita karena lapar dan haus, tapi tujuannya la'allakum tattaqun, dalam rangka mendidik, membimbing kalian untuk menjadi orang yang bertakwa. Selama ini kalian telah diperbudak oleh hawa nafsu kalian, dikendalikan oleh syahwat kalian, terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh yang bermacam-macam yang kalian jumpai dalam lingkungan kalian. Dengan ibadah siam, Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu kalian keluar dari semua ini, melihat kehidupan jauh lebih luas daripada apa yang kalian lihat, menikmati kehidupan jauh lebih indah daripada kenikmatan yang selama ini kalian rasakan, kenikmatan yang fana, yang penuh dengan kekeruhan, menjemukan, tidak menyenangkan. Hanya sesaat kita senang, setelah itu kita kembali hadirin sekalian merasakan hidup ini betul-betul merupakan beban. Tapi dengan ibadah siam, Allah bebaskan kita dari belenggu-belenggu, jerat-jerat yang selama ini menjerat kita. Kita menyaksikan ternyata kehidupan ini jauh lebih indah, lebih menarik, lebih luas daripada apa yang kita saksikan bersama hawa nafsu kita selama ini. Kita saksikan dunia dan akhiratnya. Kita keluar dari sangkar dunia, baik itu waktunya, ruangnya, demikian pula syahwatnya. Kita keluar dari semua ini, menyaksikan betul-betul alam raya dan seluruh makhluk yang terdapat di dalamnya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengagungkan Allah, memuji Allah, penuh dengan keharmonian karena mereka taat dan tunduk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa, hingga kalian memiliki kendali diri kalian secara penuh, bukan dikendalikan. Kalian menjadi orang yang merdeka, bukan menjadi budak bagi makhluk atau budak bagi alat atau budak bagi harta ini, tapi kalian sebagai tuan yang dipertuan agung. Kalian hanya sujud di hadapan Allah pencipta kalian. Sedangkan terhadap sesama hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya penuh dengan keakraban, kecintaan, kehangatan.
berkumpul bersama mereka yang baik, menjadikan mereka sebagai teman perjalanan, sedangkan mereka-mereka yang berjalan di atas jalan yang salah dengan penuh rahmat cinta kasih mengingatkan mereka untuk berkumpul bergabung di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayyaman ma'dudat, wahai orang yang beriman, kalian menjalani ibadah puasa ini bukan sepanjang tahun, hanya beberapa hari. Tapi dalam beberapa hari ini jiwa kalian ditempa, kotoran-kotoran yang melekat pada kalian dibersihkan, kalian dibebaskan, hingga membuat jiwa kalian betul-betul merasakan suasana baru yang tidak kalian rasakan pada hari-hari di luar Ramadan. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Adapun orang-orang yang dalam keadaan sakit dari kalian atau dalam perjalanan, Allah akan memberatkan kalian. Dia dapat mengulangi puasanya pada waktu yang lain dan tidak akan kehilangan pahala dan kebaikan karena dia meninggalkan bukan karena sengaja atau kemauannya, tapi karena ada udzur yang menghalanginya. Maka di saat dia mengulangi puasanya pada waktu yang lain, dia akan menerima penuh balasannya sebagaimana yang dilakukan saudara-saudaranya di bulan Ramadan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Adapun orang-orang yang melakukan ibadah puasa dengan susah payah dan berat, dia bisa melaksanakan tapi dengan susah payah. Atau kalau di sini hamzanya bima'nal izalah. Seperti syafa yashfi menyembuhkan, ashfa yashfi menghilangkan kesembuhannya. Seperti qasata artinya zalama, masuk hamzah, aqsata menghilangkan kezaliman, maksudnya menegakkan keadilan. Jadi wa'alal ladzina yutiqunahu, kalau taqa artinya mampu, atau taqa di sini mengerjakan dengan susah payah dan berat seperti orang yang lanjut usia, yang sudah lemah, atau orang-orang yang sakitnya menaun, yang tidak ada harapan kesembuhan, atau ibu yang mengandung yang berat kehamilannya, atau ibu yang menyusui kondisinya lemah di saat dia berpuasa anaknya akan kekurangan susu. Orang-orang seperti ini wa'alladzina yutiqunahu, mereka-mereka yang menjalankan ibadah puasa dengan susah payah, fidyatun ta'amu miskin, dia dapat membayar fidyah dengan memberikan makan satu orang miskin di bulan Ramadan, menjalankan ibadah siam, dia menikmati bukanya, maka kita memiliki saham dalam siamnya. Ini merupakan keringanan bagi mereka-mereka yang memiliki uzur tersebut. Tapi seandainya berikutnya kalian mampu, antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, kalau kalian berpuasa itu akan lebih baik bagi kalian. Di samping fidyah yang kalian keluarkan, ternyata ibu yang menyusui punya waktu setelah itu dia dapat menjalankan ibadah puasa. Atau ibu yang mengandung tidak puasa, dia membayar fidyah. Kemudian pada saat dia dalam keadaan tidak ada gangguan, dia ingin mengulangi puasanya, itu akan lebih baik lagi bagi kalian. Jadi wa'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, bagi orang yang berat untuk melakukan ibadah siam karena alasan tertentu seperti menyusui, mengandung, ya, atau dalam keadaan sakit yang menaun, atau orang-orang yang sudah lanjut usia, Allah berikan izin untuk membayar fidyah, tapi seandainya mereka dapat melakukan puasa setelah itu akan lebih baik baginya. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Siapa yang mau berikan makan lebih dari satu orang miskin, dia berikan 2, 3 untuk satu hari puasanya, itu akan lebih baik lagi baginya. Itu akan membawa kebaikan yang lebih besar baginya. Dan sebaiknya bagi orang yang membayar fidyah bukan hanya menyediakan makanan berpuasa, tapi juga menyediakan makanan untuk bersahur. Jadi berapa kira-kira makanan sahur, berapa makanan untuk berbuka puasa. Kalau dia memberikan balasan seperti ini, insya Allah dia akan menerima lebih baik. Apalagi kalau menambahkan 2 orang miskin, 3 orang miskin, dan dia orang yang punya kemampuan. Dia memberikan bantuan untuk orang yang berbuka puasa, dia mendapatkan pahala yang sama.
Nah, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala terangkan keutamaan Ramadan. Keutamaan juga Al-Quran yang diturunkan pada bulan tersebut yang membawa kemuliaan bagi Ramadan dan bagi orang-orang yang beriman. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Diturunkan Al-Quran pada bulan Ramadan tersebut sebagai hudan petunjuk bagi umat manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang menerangkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Al-Furqan. Arti Furqan yang memisahkan di antara yang hak dan yang batil, di antara yang baik dan buruk. Ini merupakan rujukan bagi kita untuk mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk, agar kita tidak berselisih dan berbeda pendapat. Jadi Quran bukan hanya sebagai petunjuk, tapi dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang menerangkan dengan jelas maksud dari petunjuk tersebut, agar kita tidak salah memahaminya. Menjelaskan juga arti Furqan yang membedakan dan memisahkan di antara yang hak dan yang batil. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Siapa yang menyaksikan kehadiran bulan tersebut, bulan di mana Quran diturunkan, yang membawa hidayah, rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia menyambutnya dengan menjalankan ibadah puasa. Di saat dia menyambutnya dengan menjalankan ibadah siam sebagaimana yang Allah perintahkan, dengan makna Ramadan yang begitu indah, dengan turunnya Al-Quran di dalamnya, dengan petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala tuangkan di dalamnya, juga penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk Allah dan penjelasan mengenai Al-Furqan dengan sendiri akan memberikan suasana khusus bagi kita yang berpuasa pada bulan tersebut dan hari-harinya. Lalu Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan keringanan, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Siapa-siapa yang dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan, dia dapat mengulangi puasanya pada waktu yang lain. Fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Jadi yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dengan keringanan kemudahan yang Allah berikan, Allah menginginkan kemudahan bagi kalian. Di mana agama Allah Subhanahu wa taala, bila kita fahami dengan baik, kita jalankan, akan membawa kita menuju kemudahan. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian, wala yuridu bikumul usra, dan tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Tapi banyak orang beranggapan dengan mempersulit agama akan membuat dirinya mencapai kedudukan yang lebih mulia. Tidak. Agama mudah, sederhana, dan tidak ada yang mempersulit agama kecuali akan membuat dirinya terkapar. Sebagaimana sabda Rasul, inna dina yusrun walan yushaddad dina ahadun illa ghalabahu. Agama ini mudah, bahkan agama penuh dengan rahmat dan kabar gembira. Tidak ada orang yang mempersulit agama kecuali dia akan dikalahkan, dia akan terkapar. Akhirnya dia akan menganggap agama ini betul-betul merupakan pembawa petaka buat dirinya, padahal dia sendiri yang memilih jalan tersebut. Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Renungkan penutup dari Ramadan ini. Dengan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan berbuka bagi orang yang sakit atau dalam perjalanan, kemudian dibolehkan untuk mengulangi puasanya pada waktu yang lain. Ini betul-betul kesempatan bagi orang-orang yang sakit atau dalam perjalanan untuk menyempurnakan puasanya, untuk menggantikan puasanya pada saat-saat dia sakit atau saat-saat katakan dia haid,
dia mengulangi puasanya, juga mendapatkan pahala yang sama, tidak dikurangi sedikit pun. Walitukmirul iddah, dengan ini Allah Subhanahu wa ta'ala membantu kalian untuk menyempurnakan bilangan puasa kalian. Nah, kemudian penutup berikutnya menjelaskan pada kita hadirin sekalian hakikat yang besar. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dengan ibadah siam yang kalian lakukan, Allah menganugerahkan bagi kalian dua buah yang amat indah, yaitu dengan ibadah puasa ini yang memisahkan kalian dari syahwat kalian yang selamanya menjajah kalian, menguasai kalian, mengemudikan kalian. Allah Subhanahu wa ta'ala bebaskan kalian dari semua ini. Dahulu yang besar di mata kalian dunia dan hawa nafsunya. Tapi dengan rahmat Allah, dengan bala bantuan Allah, kalian menyadari kesalahan kalian. Kalian keluar dari belenggu-belenggu duniawi yang sempit dan pengap ini. Kalian menyaksikan kebesaran dan keagungan Allah. Kalau tadinya kita pagi, siang, dan malam berpikir tentang kebutuhan yang memenuhi syahwat kita, kita menikmatinya, lupa untuk bersyukur padanya dengan ibadah siam di bulan Ramadan. Dengan rahmat keberkahan yang Allah tuangkan, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita sebagai manusia yang merdeka, yang menikmati tapi dengan penuh kemerdekaan, yang menikmati dengan penuh kedamaian sambil bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kalian membesarkan Allah, mengagungkan Allah, hingga kalian tidak lagi melihat kebesaran kecuali kebesaran Allah, keagungan kecuali keagungan Allah. Membebaskan kalian dari rasa takut kepada makhluknya, membuat kalian memiliki harapan di saat kalian berharap kepada Allah, menadahkan tangan kalian. Kalian merasakan Allah kuasa untuk mencukupi semua kebutuhan kalian, melindungi kalian dari segala apa yang kalian takuti. Allah yang menemani kalian di dunia, menemani kalian dalam kubur kalian, di padang mahsyar, begitu pula pada saat hari dibangkitkan. Ini sebagaimana janji Allah untuk orang-orang yang beriman. Wala'allakum tashkurun. Kalau tadinya kalian tidak sempat untuk bersyukur, karena kalian hanya berpikir tentang hawa nafsu kalian, memuaskannya, begitu pula untuk keluarga kalian. Begitu datang hari-hari siam, kalian merasakan lapar seperti yang dirasakan orang-orang miskin, merasakan rasa hausnya, susahnya. Kalian tersadar pada saat itu, selama ini kalian kurang peduli terhadap mereka. Selama ini kalian hanya sibuk mengurus hawa nafsu kalian. Kalian hambur-hamburkan uang kalian di tempat-tempat yang sia-sia. Kalau kalian gunakan untuk membantu sesama, menghibur mereka-mereka yang membutuhkan, atau menolong mereka-mereka yang terluka, niscaya kalian akan menikmati kenikmatan yang jauh lebih besar. Wala'allakum tashkurun. Jadi Ramadan dan tuntunan yang Allah Subhanahu wa ta'ala ajarkan di bulan Ramadan ini, dengan dukungan dari Al-Quran, cahaya dan petunjuknya, Allah ingin menjadikan kalian sebagai hamba-hamba yang selalu mengagungkan, membesarkan Allah dan bersyukur kepadanya. Kalau kita memiliki dua ini, maka kita tidak akan pernah gentar menghadapi apapun dalam kehidupan dunia, tidak akan pernah merasa gelisah, takut. Demikian pula kita tidak akan diperbudak oleh syahwat hawa nafsu kita, merendah di hadapan makhluk-makhluk Allah. Inilah ucapan yang diucapkan para sahabat Rasul di saat menghadapi ancaman. Ketika mendengarkan para sekutu berkumpul untuk memerangi mereka, mereka berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah sebaik-baiknya pelindung dan penolong. Jadi Ramadan adalah bulan tarbiyah bagi orang yang beriman, membebaskan mereka dari jerat-jerat penjajahan hawa nafsu, kebiasaan, kondisi yang selama ini mengekang kita, menutup akal pikiran kita dan kesadaran kita. Kita dikeluarkan dari kesempitan menuju kehidupan yang terang benderang. Membimbing kita untuk mengagungkan Allah hingga kita tidak tunduk, tidak merendah kecuali hanya di hadapan Allah. Sedangkan makhluk-makhluk yang lain setara
dengan kita semua. Inilah rahasia mengapa dalam salat kita diajarkan untuk selalu mentakbirkan Allah. Dari mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita ruku juga bertakbir kepada Allah. Kita kemudian sujud juga bertakbir kepada Allah. Untuk mengingatkan kita akan kebesaran Allah. Hingga di hati kita hanya ada Allah. Selain dari Allah, makhluk-makhluk dalam genggaman dan kendalinya. Nah, kita berharap mudah-mudahan dengan kehadiran bulan Ramadan, beberapa hari lagi, Allah menyampaikan kita ke dalam bulan Ramadan, membantu kita untuk dapat menjalankan ibadah siyam, qiyam, selalu isi waktu kita dengan Al-Quran, membacanya, menghayatinya, meresapinya, dan mengamalkan petunjuknya. Allah ampuni dosa-dosa kita semua, keluarkan dari kebiasaan buruk kita, dan mudah-mudahan walaupun dosa kita begitu banyak, demikian pula kelalaiannya, dengan hari-hari Ramadan yang penuh berkah dan malamnya, Allah Subhanahu wa ta'ala membantu kita untuk dapat menyusul keburukan amal kita dengan kebaikan. Yang dapat kita katakan hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Rabbana ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Rabbana ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Allahumma inna 'alas siyam wal qiyam wa inna ya Rabbana ala tilawatil Qur'an ma tadabburi ayatihi wa tafahumihi wal amali bima fihi bimuqtada ridhak wa jannibna ya Rabbana az-zalal wal fitan wasrif anna as-su'a wal fahsya'a wal munkar bilutfika wa rahmatik wa hawlika wa quwwatik wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustaz Hussein, terima kasih. Baik, Iwan anak Ahwat, demikian tadi uraian mengenai Ramadan, bulan tarbiyah bagi orang-orang yang beriman. Semoga ini menambah ilmu dan dapat menambah kualitas Ramadan kita. Terima kasih sekali lagi Ustaz Hussein. Saya Muhammad Krishna, Andi Saputra, dan Anis Mualim. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.